Kematian editor Metro TV Yodi Prabowo menemui titik terang setelah polisi mendalami dan memeriksa sejumlah keterangan saksi dan bukti petunjuk. Polisi menyimpulkan Yodi Prabowo meninggal dunia karena bunuh diri. Dalam keterangan persnya di Jakarta, Direskrimum Polda Metro Jaya menerangkan kematian Yodi Prabowo disebabkan bunuh diri atas keterangan 34 orang saksi. Fakta pendukung lain yang menyimpulkan Yodi bunuh diri adalah tidak adanya ceceran darah dan tidak ditemukannya sidik jari, selain sidik jari yoga di gagang pisau. Bukti pendukung yang lain. Yang pertama, setelah korban tidak ada TKP, tidak ada sidik jari, tidak ada swab lain, barang tidak ada yang hilang, motor tidak hilang, semuanya tidak hilang. Kemudian posisi korban seperti itu, hasil lapornya seperti itu, hasil kedokteran forensiknya tadi sudah saya sampaikan. Lalu kita bertanya, bagaimana dengan pisau, dari mana datangnya pisau gitu. Pisau adalah alat yang diduga kuat untuk melukai. Dari mana datangnya pisau ini? Kemudian kita masuk kepada bukti pendukung. Yang pertama adalah CCTV di Edge Hardware yang ada di Rempoa. Pisau tersebut memiliki merek khas khusus. Kemudian penyidik melakukan penyelusuran dari mana datangnya pisau ini. Yang menjual hanya toko itu. Hanya toko itu. Ini setelah itu, ya sebentar ini kami tampilkan screenshot saja hasil daripada CCTV yang ada di Edge Hardware. Mungkin ini bisa kami ceritakan sebagai berikut. Pada pukul kurang lebih jam 14.20, 14.21, saya masuk dulu ya, balik dulu supaya nggak bingung. Ke pisau. Pisau dari mana? Datangnya punya merek khusus, adanya di Edge Hardware. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Ada berapa banyak pisau yang laku jenis ini? 1 minggu terakhir hasil pemeriksaan hanya 1 pisau yang laku transaksinya. Kapan itu? Beberapa hari yang lalu. Kemudian lakukan CCTV. Dicek CCTV-nya, kemudian didapatkan fakta bahwa yang membeli pisau itu adalah korban sendiri. CCTV-nya ada, bisa dilihat, ini sebagai contoh saja kami ambilkan bukti pendukung. Nah, tahan dulu lah, foto-foto dulu. Yang ini korbannya. Perlu kami sampaikan, pada saat membeli pisau tersebut, orang tersebut tertangkap di CCTV dan pakaian yang digunakan semuanya ada sama dengan yang ada pada saat jenazah ditemukan. Jadi pisau itu yang digunakan sebagai alat dibelinya sendiri. Apa buktinya? CCTV, apa buktinya? Bon, dan semuanya struk sampai ke tempat parkir ada. Bagaimana dia masuk dan keluar. Perlu juga kami sampaikan bahwa waktu dia masuk sampai dengan keluar hanya 8 menit. Bisa saya jelaskan, begitu masuk langsung menuju ke tempat di mana pisau itu dipajang, langsung mengambil pisau yang dimaksud, agak lama 2 menit di situ, kemudian bergerak menuju kasir, melakukan pembayaran, menuju ke tempat parkir dan meninggalkan tempat. Artinya dari fakta itu hanya satu yang dia cari di toko itu, yaitu pisau. Yang selanjutnya adalah analisa berdasarkan CDR tentang code data recordnya dan juga WA dan lain sebagainya. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada ancaman dari luar ataupun yang lain-lain. Kemudian selanjutnya dari transaksi keuangan. Dari transaksi keuangan tidak ada yang menonjol, hanya satu saja, yaitu yang bersangkutan sempat berobat ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo di Kencana. Nanti untuk apa itu akan kami sampaikan berikutnya. Tetapi dari analisa keuangan, dia memiliki dua di BCA, satu di Mandiri ya, satu di Mandiri. Ketiganya tidak ada menunjukkan transaksi yang mencurigakan. Handphonenya juga tidak ada ancaman yang mencurigakan atau yang lain-lain. Yang bersangkutan memang memiliki pacar dengan nama S. Di sisi lain dia juga punya teman dekat dengan inisial L. Kemudian yang terjadi sedikit konflik di antara mereka, tapi sudah bisa diselesaikan. Ada latar belakang lain dalam kehidupan si korban yang mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini. Apakah ini menjadi pemicu daripada tingkat depresi seseorang? Ini masih kita